wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja, masa tegang. Boleh senyum, ya. Bisa tegang kayak kita, boleh senyum, nggak apa-apa. Ya, kita belajar seperti biasa, sama kayak di kelas, ya. Cuma hari ini kita direkam, ya. Ya, tadi kan semuanya apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sama dulu? Oke, perhatikan anak-anakku kelas 9B. Hari ini pertemuan kita yang pertama, ya, di layanan bimbingan dan counseling. Kita hari ini akan membahas beberapa jurus, tapi yang akan kita tampilkan di hari ini jurus ketiga, ya. Jurus ketiga itu menunjukkan resiliensi, ya. Resiliensi, pernah dengar kata-kata itu? Belum pernah dengar? Resiliensi itu sama dengan daya latih. Nanti Pak Bel jelaskan, ya, apa itu resiliensi. Oke, sebelum ke sana kita biasakan sebelum belajar kita berdoa. Setiap kalian berkegiatan jangan lupa doa. Mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita laksanakan itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan batin-batin saja. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk yang Maha Kuasa. Ya. Nanti doanya dalam hati aja, nanti kalian pimpin sama-sama kita menundukkan kepala. Silakan Dok. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Baik, anak-anak kelas 9B, sekarang kita tadi awal sudah Pak Medan kasih tahu apa yang kita pelajari, yaitu jurus ketiga menunjukkan resiliensi. Ya, apa itu resiliensi nanti kita di pertengahan atau di akhir kita akan menyampaikan. Sekarang sebelum kita ke materi inti, kita bermain sebentar, ya, biar nggak usah tegang, biar nggak usah apalah. Kalau kalian buat kepalanya, kalau belajar minimal setelah kita belajar ada yang kalian dapat, ada yang tahu, ya. Pernah bermain? Duduk saja di sana, kita bermain sebentar aja, ya. Coba tangan kanannya saja, tangan kanan apa tangan kanan? Tangan kanan di atas, yo. Nah, lebarkan tangan kanannya. Oke. Lebar ya, tangan kanan sudah. Jangan malu-malu, sudah ketawa. Oh, ya, tangan kanan lebarkan. Oke. Kalau Pak Maidan bilang 1. Nah, gini aja. Ya, satukan. Oke. 3. 1. 0. Nih, benar. Paham ya? Nah, oke. Sekarang pakai tangan kiri yang kita coba. Oke, sama seperti tadi ceritanya. 1, 3. Kita latihan fokus. Biar fokus. 0, 3, 1, 0, 3. Dua-duanya sekarang. Tahu ya? 0. Mana 0? 3, 2, 0. Dah selesai. Alhamdulillah. Artinya fokus ya, antara gerak dan pikiranmu sama. Kalau sudah fokus berarti kita siap belajar. Betul ya? Kalau sudah fokus berarti kita siap belajar. Oke, perhatikan ini contohnya. Kalian pasti pernah mengalami masalah. Pernah kan? Barangkali yang saat ini ada yang bermasalah. Barangkali nih
Ya, tapi Pak Faisal rata-ratakan kalian pasti pernah punya masalah, entah itu masalah belajar, masalah keluarga, masalah sosial, ya, atau masalah pribadi. Ya, setiap kalian dapat masalah, pasti kalian selesaikan, baik itu dengan diri sendiri ataupun dengan bantuan orang. Oke, coba kita lihat dulu. Kita lihat video dulu. Belum ke sana nih. Ini tahu ini nih. Tahu apa nih? Bola. Oke, lihat bola ya. Nah, mantul nggak? Mantul. Nah, mantul nggak? Coba kalau yang ini. Mantul? Mantul nggak mantul? Karena nggak bulat. Oke. Simpen ya, dulu. Oke, kita lihat video sebentar. This is the moment that Heather Georgiou brutally slammed into the ground on the last lap of a 16-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. This is the moment that Heather Georgiou brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's This is the moment that Heather Georgiou brutally. Tuh, kalau kalian lihat video tadi, seperti yang mana? Ini. Video tadi, yang mana? Yang ini, Bukan. yang mana? Ini. Yang ini, Ya. bukan yang ini. Bukan. Kenapa bukan yang ini? Karena tidak. Bukan. Karena kalau sudah jatuh tidak kembali lagi. Iya, tepuk tangan buat Igo. Kita anggap, bukan kita anggap, memang dia yang pelari tadi, anggap saja namanya Mary, berlari, ya, berlari terus jatuh dia bangkit ke Kembali. ke bawah, ya, jatuh dia bangkit kembali, dia jatuh tidak menyerah, itu namanya resiliensi atau daya tahan oleh daya lenting. Jadi resiliensi itu nama lain itu daya lenting. Setiap kalian dapat masalah, punya masalah, kalian akan mencari jalan keluarnya. Salah satunya seperti ini. Ya, oke, dapat tiga ini semuanya. Itu Pak Bel udah kasihkan contoh satu. Jadi sederhananya sudah kita dapatkan. Kalau seandainya kalian punya masalah, kalian sudah punya langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kalian ingin selesai atau kalian ingin terperangkap di masalah itu, sama seperti bola ini, dia tidak akan bergerak, lembek, ya. Artinya kita anggap aja seseorang jatuh, dia tidak akan bergerak lagi, diam, pasrah, menyerah. Nah, itulah konsep dasar dari resiliensi. Ya, kalau dia dapat masalah, dia akan melenting,
mencari jalan keluar, membebaskan diri untuk keluar dari masalah. Oke, nah, perhatikan. Sekarang Pak Peter bagikan ini, ya, bagikan kartu, ya, kartu. Ya, kalian yang ke depan, ya. Nanti Pak Peter bagikan setiap kelompok ada 5 kelompok. Kalian buat menara, ya, buat menara. Nanti ada pesan filosofisnya dari kalian yang bikin menara, ya. Silakan bikin menara setinggi mungkin. Ya. Silakan kalian berdiskusi kerjasama yang dimaksudkan. Oke. Kita sepakat kalau kasih waktu 5 menit. Ya, kita sepakat. Kita kasih waktu 5 menit. Apanya? Pokoknya pakai kartu itu kalian bikin menara setinggi mungkin. Satu kelompok deh. Iya, satu aja. Satu kelompok satu menara. Satu kelompok satu menara. Silakan bikin setinggi mungkin. Bagaimana caranya? Ya. Silakan kalian bekerja sama bikin menara setinggi mungkin. Jika 5 menit ya, waktu kita 5 menit, dalam manfaatkan waktu 5 menit. Silakan kerjasama bikin menara. Anggap saja menara itu adalah fisiknya kalian, ya, fisiknya kalian menara. Silakan dicoba. Semuanya bebas menaranya mau beli apa terserah. Tidak aktif kita ya, tidak aktif, pasif aja. Mau beli apa boleh. Yang penting ada bangunannya. Yang penting ada bangunan. Yang penting ada bangunan. Silakan mau seperti apa dan dibuat. Bebas ya, bebas. Tidak seperti yang ada di gambar. Bebas. Bebas aja bebas. 5 menit nih. Udah jalan lagi. Udah jalan lagi. Silakan nih berkreasi, satu kelompok satu bangunan aja, nggak banyak-banyak. Satu kelompok satu bangunan, ya. Satu kelompok satu bangunan, ya. Satu kelompok satu bangunan, silakan. Satu kelompok satu bangunan, nggak banyak-banyak. Ya. Satu kelompok satu bangunan. Yuk. Ayo 5 menit. Kerjasama ya, kerjasama. Satu kelompok satu kerja.
Gagal dicoba lagi. Yuk, 3 menit sisa. 3 menit sisa waktu. Ayo 3 menit sisa. Ayo 2 menit. 2 menit. Kerjasama ya, kerjasama. Boleh di atas aja. Di atas. Yuk, 1 menit setengah. Sudah. Habis ya. Habis. Jangan diganggu. Oke. Habis jangan diganggu. Biarkan dia tegak. Jangan diganggu. Duduk seperti biasa. Habis. Jangan diganggu. Oke. Ya. Oke. Jangan diganggu ya. Coba. Jangan diganggu. Selesai. Selesai ya. Oke. Selesai. Oke. Coba. Ini kelompoknya si Igor. Ya, kita anggap saja itu menara, biasanya menara yang berdiri. Menara itu pasti ada gangguan ketika ada gangguannya, biasanya ditiup angin, diterjang ombak atau digoyang sama gempa. Oke, sekarang coba kelompoknya Igor. Kelompoknya Igor buat gerakan di mana supaya menara yang di sebelahnya bisa roboh atau tetap berdiri. Silakan. Yang ya. Pikir kelompoknya ini Kiki, kelompoknya si Ferry. Jadi ilmu. Ya, ya, sini aja kelompok Kiki. Kelompok tanah dia. Di kelompok tanah, coba. Yo, diiup atau dikipas, coba. Coba. Kelompoknya sini. Coba. Kelompoknya Hasan ini.
Salah satu aja. Satu orang. Satu orang. Satu orang aja. Ditiup atau di jangan saja digoyang. Kelompoknya Andika. Sana yuk. Kelompoknya Andika. Oke, sekarang bisa dikumpulkan kembali. Yuk, kumpulkan kembali kartunya. Siap-siap dua orang nanti untuk menyampaikan. Ya. Ya. Siap-siap setiap satu kelompok dua orang menyampaikan ada pesan apa yang kita dapatkan di dalam permainan kartu tadi. Ya, kita mulai. Sudah kartunya kalau selesai. Biar tidak mengganggu konsentrasi. Dan ya, siap-siap dua orang ya. Jangan salah. Dan kelompok siapa mau mulai? Kami, Pak. Boleh, silakan. Iko, berdiri aja di situ, Bapak. Sampaikan pesan apa yang kita mau sampaikan melalui permainan tadi. Ya, berkaitan dengan ilmu kita tadi, dengan daya tarik atau resiliensi. Silakan. Ya, sambil berdiri boleh berdiri. Yuk. Pakai bahasa kalian nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Pakai bahasa kalian aja. Ya, boleh silakan pakai bahasa kalian. Ngomong Igor. Boleh. Silakan. Iya. Agar menghasilkan fondasi yang kokoh, kami mendirikan banyak-banyak diam dan menumbangkan 4 ikon. Nah, yuk, Igor. Yang lain, yuk, kembali. Paham? Kalau tidak mulai dulu. Yuk, silakan kelompoknya Randika. Kalau belum bikinnya. Anggap saja kalian bermain kartu tadi, menara itu kalian lah, ya, sosoknya kalian. Nah, sosoknya kalian yang berdiri tegak, berdiri kokoh. Yuk, silakan kelompoknya Randika. Ada, yuk. Silakan berbicaranya. Pakai bahasanya kan usah takut salah, tidak usah takut salah. Pakai bahasa sendiri, tidak masalah. Ya. Berdiri lah, silakan. Dua yang kedua, berdiri silakan. Yuk. Berdiri yuk, silakan. Ya, Peri, apa yang bisa disampaikan? Yang bisa disampaikan melalui permainan tadi apa, Peri? Ayo, Peri. Apa yang bisa kalian tangkap dari permainan tadi? Yuk. Yuk. Ada? Belum? Siap?
Ya, kelompoknya si Kakak Pin. Yuk, masa tidak dapat apa-apa dari bermain? Yuk, Kakak. Silakan salah satu berpikir dulu. Ferry, siap? Ya, yang lain dengarkan. Iki kita dengarkan pendapatnya, kelompoknya, teknik kita yang bisa disampaikan melalui permainan tadi. Apa? Yang lain diam. Itu aja. Kembali berada yang tinggi. Ada hambatan tadi. Apa hambatannya? Apa hambatannya? Titik angin. Tetap berdiri apa roboh? Diberdirikan kembali atau tidak? Berdiri kembali. Bisa cepat berdirinya. Ya. Ya, ayo tepuk tangan buat Ferry. Kelompoknya Renisa. Yuk, silakan. Apa hasil tadi? Silakan. Iki. Yuk, silakan. Kelompoknya Ferry, kelompoknya Jidan. Pak. Hah? Boleh silakan. Sampaikan. Yuk. Hasil dari kita membuat menara. Anggap saja menara itu adalah tubuhmu, fisikmu. Ya. Yuk, silakan. Ada. Mantan pemain sepak bola. Yuk, satu. Yang lain diam dulu, fokus dulu ke depan. Ayo. Silakan. Hersan. Yuk, pokoknya Hersan. Oke, Hersan. Pokoknya Indra. Pokoknya Indra. Yuk, kau Ferry, Kablo, kau Indra dulu yuk. Ada? Ada? Belum ada. Tidak ada masalah tadi. Lancar-lancar saja tadi waktu bangun menara. Waktu bangun menara itu lancar-lancar saja. Ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Ada. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya apa? Masalahnya? Kenapa roboh? Nah, karena ada angin, ada goyang. Kelompoknya Ferry, ada masalah tadi? Masalahnya? Roboh berapa roboh? Karena bikin apa kecil. Berapa roboh? Gon. Berapa roboh? Ya. Lingkur. Ya. Apa bahannya? Tersenggol. Bentar. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, perhatikan ini semuanya. Ya. Kita anggap saja tadi menara itu adalah fisiknya kita atau kitanya manusianya. Kitanya. Ya, kita. Coba kalau punya kuat, tiup angin, diterjang badai, apa namanya di sama gempa dia tidak akan roboh, ya kan? Kalau fondasinya kuat, kalau fondasinya kokoh. Nah, sama dengan kita, sama kayak kita bola tadi, ya. Kalau dia kokoh, dia akan memantul, sama seperti ini. Jadi ada pesan moral yang bisa kita ambil di sini, ya. Ketika menara kalian roboh, apa yang kalian rasakan? Sakit. Apa lagi? Frustasi. Kecewa. Apa lagi? Apalagi setelah itu dimagalu. Oke, lanjut. Apakah perasaan itu akan kalian biarkan? Tidak. Apa tindakannya?
membuat menara yang baru sampai dia berdiri kokoh dengan sempurna. Itulah yang dikatakan daya lenting, ya, atau resiliensi. Ya, jadi kekuatan di dalam tubuh kita, di fisik kita, di otak kita untuk mengolah sebuah masalah biar kita keluar dari masalah tersebut. Itu namanya daya lenting. Ya, nah, perhatikan ini semuanya. Kita balik ke sini lagi. Sekarang pengertiannya, kita lihat pengertian daya lenting. Kita baca sama-sama, ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang kemampuan seseorang. Siapa seseorang kita? Ya, kemampuan kita, ya, dalam apa? Mengolah diri kita bisa bangkit bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ya, contoh saja. Kita ambil contoh sederhana saja. Kalau kalian ada yang pernah bermasalah di belajar, ya, atau pernah tinggal kelas, ini, nggak ada, nama-nama saja, kemudian naik ya, alhamdulillah, ada ya, nanti timbul rasa tiga ya, gimana perasaannya? Kecewa, lagi, menyesal. Setelah itu ada tindakan, ada nggak? Ada. Apa yang akan dilakukan? Berubah seperti apa? Ya. Nah, yuk kita mulai yuk. Jadi perhatikan ya. Perhatikan ya, itu contoh nyata ya, teman kita sendiri yang merasakan tinggal kelas, itu ada masalah kerja, kemudian ada keinginan untuk berubah. Gimana mengubahnya? Sekolah lagi, kemudian apa masalah yang pernah dialami yang dialami dia kelas 8 itu tidak diulang kembali. Oke, nah yuk. Sampai sini saya tanya tentang resiliensi, tidak ada tips, paham ya? Bisa diterapkan kalau ada kalian punya masalah. Ya, oke. Sekarang perhatikan sini, oke, perhatikan ya. Di dalam, perhatikan sini, ya. Di tubuh kita, di pola pikir kita tuh katanya ada berpikir tumbuh, ya, berkembang. Apa yang disebut dengan growth mindset. Ada fixed mindset. Yang mana growth mindset? Yang berpikirnya positif, tidak menyerah. Kalau yang mana yang menyerah adalah fixed mindset, berpikirnya tidak berkembang, tidak bertumbuh. Kalau kalian melenting, itulah yang disebut tadi growth mindset. Artinya ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk keluar dari masalah. Itu yang disebut dengan growth mindset. Ya, kalau dia tidak ingin keluar dari masalah, itulah yang disebut mindset. Apa tadi? Growth mindset. Mindset. Apa lagi tadi? Fixed mindset. Ya, cara berpikir rendah. Tapi kalau berprinsip cara berpikir maju. Kalau kita mau berusaha pasti kita bisa. Oke, perhatikan ini. Ini contoh nih. Kalimat-kalimat yang bisa aneh. Yuk,
Ada dua tuh, ada fixed mindset sama growth mindset. Kalau yang sukses nih, ini kalimat yang dibicarakan kalau yang pakai pikirannya tidak maju atau ke depan ya, yang disebut dengan fixed mindset. Saya bisa sukses jika saya punya bakat. Tapi kalau dia yang berpikir ke depan, yang berpikir tumbuh ke depan, saya bisa sukses karena saya berusaha. Kemudian kegagalan, apa yang di kalimatnya saya bisa. Kalau dia yang fixed mindset, tapi kalau dia growth mindset, saya akan coba lagi. Nah, yang ini yang kita mau dari kalian, yang growth mindset. Ya, kemudian kalau dia ketiban kesulitan, apa? Saya tidak bisa. Kalau sudah keluar kata-kata saya tidak bisa, biasanya sudah pasrah. Pasrah kan? Tidak akan usaha lagi. Tapi kalau dia berpikir maju atau berkembang, saya belum bisa. Arti ada kemungkinan untuk bisa dengan cara apa? Dengan cara berusaha. Kemudian kalau dia tertimpa masalah, kalau yang berpikir fixed mindset ya, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Itu posisi kita dalam keadaan pasrah biasanya. Mengapa kita menyesali diri kita sendiri, itu fixed mindset tuh. Tapi kalau dia berpikir pakai growth mindset, ya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kita cari solusi, ya. Kita cari lompatan. Ya, makanya dikembangkanlah berpikir cara growth mindset. Ya, yang tumbuh. Berpikir yang tumbuh. Jangan yang fixed, yang pasrah, yang mudah menyerah. Ketiga, kemudian kalau dia dikritik, nih kalian dikritik, umpamanya kita kan sering dikritik, diomongin di zaman demokrasi ini kan, sering diomongin, ya apa yang dia rasakan, saya sakit kalau saya dikritik. Tapi kalau dia yang berpikir berkembang, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu kalau dia yang berpikirnya positif. Ya, tapi kalau yang berpikirnya negatif, ya tadi dia akan protes, dia akan marah, umpamanya Ferry Puspita, ya diomongin jelek. Apa jawabannya? Kalau dia makasih, kalau dia berpikir, makasih itu kalau dia berpikir apa tuh? Berpikir growth mindset. Ya, terima kasih atas kritiknya. Besok saya akan tampil lebih baik. Dan oke, nah sama sepertilah kita menyikapi masalah. Kita harus berpikir positif, tinggalkan yang fixed mindsetnya. Kita harus bergerak sama kayak kita belajar. Gak mungkin kita belajar A B saja. Pasti kita pengen belajar D E F G H sampai Z, ya kan? Itu orang-orang yang berpikir growth mindset. Ya, kalau kita berpilih filosofi kayak sama. Ya, harus mantun. Kalau kita punya masalah harus mantun. Ya, jangan kita terperosok terjerumus di masalah. Ada yang tanya sampai sini? Ada yang tanya? Oke, ya, coba. Bawa kertas tidak? Tidak bawa kertas kan? Oke. Sebelum kita simpulkan, sekarang silakan kalian merenung sebentar, berpikir sebentar, kalian belah dulu aja ini, cari buat masalah di kepalanya. Satu, kalian buat masalah yang pernah kalian alami, buat ya di pikiranmu. Kemudian yang sebelah sininya kalian tuliskan cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Silakan. Pakai waktu. Bisa aja, maka pakai itu sekarang kalian nggak mau pena. Yuk. Renungkan saja atau pikirkan saja. Yang sebelah kanannya pikirkan kalian punya masalah apa, sebelah kirinya kalian pikirkan cara penyelesaian masalah. Nanti pakai ke depan satu-satu. Yuk. Sudah? Ya.
Coba Marita. Iya, Marita. Marita sudah tari. Marita yang tari pertama. Oke, ini yang Marita. Nah, Marita ceritakan masalahnya Marita. Baik hari ini atau kemarin di belakang atau sebelah belakang. Ya, sebelah kirinya Marita buatkan cara penyelesaian masalahnya. Yang lain dia perhatikan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengalami kesulitan tentang dibully. Ya, dibully. Good. Good. Boleh. Namanya apa? Good. Apa usaha yang dilakukan Marita supaya tidak dibully? Percaya diri. Masih ada mati. Ya, nah perhatikan sini. Ya dulu, teman kita Marita sering dibully. Itu masalah ya. Nanti kalian tidak suka dibully, ya kan? Tidak suka dibully kan? Masalah nggak bully itu? Masalah kan? Masalah nggak bully? Masalah. Apa bully? Ya, diomongin, dicela, dihina, ya, dikeroyokin sama kayak mereka. Masalah itu berpengaruh pada kepribadian Marita dan berpikir ya. Nah, kemudian Marita sudah buatkan tip cara menyelesaikannya. Terus sementara tadi adalah apa tadi? Percaya diri, kemudian sabar, 3, ya, 2. Oke, yuk tepuk tangan buat Marita. Ya, dari oke, silakan kembali. Jangan ada. Yuk, kamera panggil. Kalau tadi Ramika sudah, kemudian si Marita sudah. Yuk, ada yang punya masalah? Nama-nama saja, nggak ada masalah. Itu masalah kok? Tidak ada. Oke, dah. Nah, yuk, kalau tidak ada yang tanya lagi, ada tanya sampai ini. Oke, bisa kita simpulkan apa itu resiliensi? Apa itu resiliensi? Bisa kita simpulkan adalah kemampuan seseorang. Yuk, kemampuan seseorang kembali dan pulih dari kesulitan orang lain. Coba Dugi, apa itu resiliensi? Dugi, apa resiliensi Dugi? Kemampuan ya, dasarnya saja kemampuan kita untuk bangkit kembali ya, dari sebuah masalah, sehingga kita kuat dan bahkan akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu disebut dengan resiliensi atau daya lenting, melompat. Lenting namanya lenting, melompat ya, melompat dari keadaan sebelumnya. Ada yang tanya di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tadi Pak Faisal lupa ya, ada lupa sedikit. Kalau kembali ya. Kalau lagi ada lupa lagi.
yang lupa nggak apa-apa di akhir, tapi sama tujuannya sama ya. Jadi tujuan kita belajar adalah apa tujuan kita belajar? Biar kalian tahu, biar siswa tahu cara menyikapi sebuah masalah sehingga kalian bisa keluar dari masalah. Itu aja untuk pertemuan kita di hari ini. Kita nanti kapan-kapan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai lagi dengan ucapan diraih taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.